Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ikhwati rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Semoga pertemuan kita selalu diberikan sama Allah kekuatan ukhuwah, kekuatan persaudaraan, baik sesama muslim maupun dengan non muslim, sehingga kita dipertemukan dengan niatan untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, baik itu dari sisi disiplin ilmu penyihat tradisional ataupun dari kesehatan medis konvensional ataupun dari nakastrat, gitu ya. Jadi ada penyihat, ada medis, ada nakastrat. Artinya seorang nakes tapi dia ke bidangnya atau rukunnya adalah alternatif atau komplementer dan alternatif. Jadi ya, karena itu di perizinan STPT itu termaktub kita mau jadi penyihat, kita mau jadi nakastrat, kita mau jadi medis, atau integrasi boleh kedua-duanya, ya. Jadi boleh jadi mengintegrasikan dari medis dengan penyihat, silakan. Tapi intinya adalah nanti posisinya akan berbeda, akan memilih apakah STPT surat tanda tangan tradisional atau mungkin nanti SIPTK yang sifatnya ke nakastrat atau mungkin SIPP medis dan sebagainya. Jadi intinya kembali ke kita mau kemana berdasarkan dengan basic atau background diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di saudaraku dimanapun berada, kita akan sedikit membahas. Sebenarnya ini agak teoritis menurut saya, dan nanti saya mohon maaf akan saya lewati saja, gitu ya. Karena ini sekali lagi ini cukup dibaca. Nanti Bapak Ibu sekalian dibaca slide, karena pusing kalau saya akan sampaikan, pusingnya tuh terlalu sangat teoritis menurut saya. Jadi ini silakan dibaca, dipahami, nanti kemudian saya akan simpulkan poin-poin penting agar Bapak Ibu sekalian atau saya pun lebih mudah untuk bisa men-share apa yang menjadi topik pembahasan daripada pelatihan diagnostik holistik ini, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, bismillah, kita akan mulai ke part ketiga atau sesi ketiga atau bagian ketiga, bagian yang berhubungan dengan lebih banyak ke anatomi tubuh, ya. Yang pertama adalah lambung. Ini juga bagian yang saya sampaikan di awal adalah cenderung ke organ-organ utama saja. Kita fokus ke organ-organ utama, ya. Oke, ini berkenaan dengan lambung, dengan anatomi dan sebagainya. Kemudian ini titik lambung yang berhubungan dengan terletak di bawah diafragma, ya, berhubungan dengan sekat rongga dada dan sebagainya, terutama di daerah epigastrik, atau hati, dan juga di sini ada muncul beberapa titik meridian, titik akupunktur, titik pijat yang memang katakanlah menjadi titik meridian lambung, ya. Nanti dipelajari juga, ini sangat detail, banyak sekali, gitu ya, karena titik-titik ini adanya luar biasa, ratusan, gitu ya. Oke, kemudian slide berikutnya. Ini merupakan gambaran bahwa keadaan usus dapat diperhatikan pada jari jempol. Jadi tadi anatomi ususnya
atau lambungnya pencernaan bisa dilihat dari kondisi jari jempol apakah bengkok atau tidak. Dr. Albert Lamb tahun 1927 kalau tidak salah itu sudah menyimpulkan sumber penyakit adalah sembelit. Ini dokter dari Inggris menyampaikan demikian, dan ternyata luar biasa. Dalam hadis riwayat Muslim kalau salah atau Ibnu saya lupa, itu riwayat menyebutkan bahwa sumber penyakit adalah batnun, perut. Ya, berarti ini luar biasa juga, artinya bisa karena sembelit ini berhubungan dengan permasalahan di pencernaan, gitu ya. Dan ternyata jika orang sembelit, toksinnya, racunnya, residunya ataupun fesesnya itu tidak keluar, maka akan menimbulkan beberapa keluhan penyumbatan darah, bahkan beberapa sirkulasi metabolisme tubuhnya tidak lancar, maka mau tidak mau akan berefek kepada penyerapan nutrisi makanan, kondisi sarafnya semakin tegang, ulu hati jadi begah ataupun jadi sesak dan sebagainya, maka bisa jadi muncul penyakit-penyakit lainnya. Ya. Kemudian terlihat juga perubahan fisik dari jari telunjuk berupa bengkok atau melengkung, gitu ya. Jadi ada jari-jari telunjuk yang bengkok atau melengkung. Jadi kita lihat seperti ini ya. Kalau melengkung seperti katakanlah ini berarti ada masalah. Dan bila jari manis ada perubahan fisik bengkok, jari manis ya, ini jari manis ya. Kemudian bengkok atau melengkung, ini ada tanda kelainan di usus kecil atau lambung dengan gejala muntah, mual, mungkin terasa pedih atau nyeri di bagian perut. Jadi jari manis, ya, bagian ini jari manis namanya ya. Ini. Kemudian ini radix solaris. Apa yang akan nampak di sini? Karena kalau Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, teman-teman dimanapun berada, ngelihat visual mata kan jelimet ya. Kadang-kadang ada orang yang kemudian mohon maaf nyerah, jelimet, ribet dan sebagainya. Ternyata sederhana sebenarnya. Kalau lihat radix solaris, lihat konturnya. Kemudian lihat juga ada coakannya di mana atau hitamnya di mana. Nah, radix solaris itu biasa di sini nih ya. Ada beberapa yang kategorinya itu garis-garisnya itu banyak ya. Ini menunjukkan radix solaris. Nah, tadi apa radix solaris ini juga berhubungan dengan masalah pencernaan, gitu ya. Dan ada asidosis. Asidosis sebenarnya adalah asam lambung yang berefek terhadap saraf atau bisa juga mengakibatkan stressing. Apa cirinya nih? Yang di awal pernah saya sampaikan di part 1 kalau tidak salah, ini ada gejala asidosis celah di zona 1 gitu ya. Jadi kalau di abstrakkan itu munculnya seperti putih gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, ini gambaran sederhana permasalahan lambung atau pencernaan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kondisi usus ini luar biasa, menunjukkan sebuah perbedaan keluhan, dan keluhan usus itu banyak sekali. Kalau kondisi normal seperti ususnya, gitu ya. Nah, kondisinya prolapsus dia akan turun. Kondisinya spasm dia akan sedikit menyempit. Kondisinya kemudian balon sigmoid dia akan merasa nyeri biasanya di bagian bawah perut, dia akan terasa seperti gelembung. Dan dia akan agak sedikit nyeri biasanya di bagian perut. Kondisi struktur terjadinya penyempitan dan ini disebut dengan sembelit. Adanya juga nanti diverticulata, ini juga ada beberapa gejala toksit feses yang tidak tuntas gitu ya, yang kemudian nanti bermasalah, dan termasuk juga kolitis di sini. Kolitis juga adalah bagian permasalahan lambung. Jadi ini adalah kondisi usus yang bermasalah normalnya seperti ini ya. Jadi ini berhubungan dengan sumber penyakit tadi adalah batnun atau perut. Tadi kembali ke surat Al-A'raf, wa kulu wasyrabu wa la tusrifu. Oke, kemudian prolapsus. Seperti ini penjelasannya ya. Jadi nanti tolong dibaca prolapsus itu apa, kategorinya di mana sebagainya, ini sangat lengkap sekali.
Saya ingin saya sampaikan, tetapi sekali lagi saya ingin lebih fokus kepada sebuah diagnosanya nanti, penguatan daripada tindakan diagnosa, terapinya apa, herbalnya apa. Ini secara teoritis. Silakan dibaca, ini bentuk daripada Paralaphus. Bentuknya gampangnya adalah diagnosanya seperti ini. Artinya gambaran ususnya adalah dia turun ke bawah. Oke. Kemudian kita lihat spasm, ya, konturnya yang tadi abstraknya seperti ini, ya. Jadi matanya tuh kalau dilihat lihat saja tanda-tanda panah, ya, tanda-tanda panah dan sebagainya. Ini juga seperti ini. Dan secara usus di dalamnya menandakan adanya penyempitan agak panjang ke area pembuangan, gitu ya. Seperti itu. Jadi intinya adalah ini berhubungan dengan spasm. Ya, nanti dibaca apa faktor-faktornya, ini luar biasa. Pokoknya lengkap, silakan saja. Tapi saya sekali lagi bukan berarti saya tidak ingin membacakan lengkap. Sekali lagi banyak memang berhubungan teoritis. Saya tidak mau disibukkan teman-teman dengan teoritis, tapi baca karena yang hari ini penguatannya adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, teman-teman, itu kita sharing, kita berbagi. Akan saya sampaikan materi diagnosa yang nanti lebih kepada permasalahan penyakit dan herbalnya apa, ya. Kemudian seperti ini, balon sigmoid, ya. Balon sigmoid terjadi pembengkakan edema di area lambung bagian bawah, ya. Ini biasanya agak sakit ketika tekan di area usus atau usus besar bagian bawah, ya. Ciri-cirinya seperti ini, di matanya abstraknya seperti ini. Nah, ketika dia katakanlah diabstrakkan lebih ke arah keluar, kemudian secara visual mata aslinya juga seperti ini. Lihat saja kondisi apa ini ANW-nya. Ini ANW-nya, ya. Jadi di zona 1. Oke. Kemudian struktur. Struktur juga ini ada terjadinya pengecilan di sini. Jadi ANW-nya itu mengecil. Larinya seperti ini, sembelit, gitu ya. Itu berhubungan dengan pencernaan. Gitu ya. Kemudian pocket ball. Ya, pocket ball juga sama. Di sini adanya bahan toksin yang tidak keluar bersama dengan tinja. Jadi banyak racun yang mengendap. Jadi akan muncul seperti apa ya, katakanlah benjolan-benjolan di area usus. Ya, sebenarnya ini adalah awal mula dari proses kotoran atau toksin atau feses yang tidak maksimal keluar. Gitu. Jadi harus hati-hati juga ya berkaitan dengan masalah pencernaan. Jadi ini tanda-tandanya seperti ini, abstraknya seperti ini, ya. Kemudian mata aslinya seperti ini. Lihat saja di bagian ANW. Sekali lagi ini adalah hubungannya dengan masalah ANW. Ya. Oke. Ini juga merupakan keadaan usus di mana terjadi pembengkakan pada usus menurun. Jadi descending kolon, kalau bahasanya ususnya kayak orang turun brok, gitu ya. Ini ciri-cirinya juga salah satunya adalah sembelit. Jadi ini kayak orang ususnya seolah-olah turun, gitu ya. Ini terkesannya kesana seperti turun brok, padahal ini masalah pencernaan, gitu ya. Dan ini harus dicek jika memang ada kategori. Kalau hernia kan secara umum berbeda dengan kondisi usus turun, ya. Cek lagi seperti dan jika dibutuhkan bisa dicek di rumah sakit. Oke, ini contoh sederhana bahwa ternyata sangat banyak sekali. Gambaran sederhananya adalah jika kita konsumsi beberapa bahan alami, ternyata luar biasa bisa menormalkan kembali lambung, ya. Makanya ini nanti ada termasuk titik-titik pijat di sini. Nah, ini akan kita bahas nanti nih. Sebenarnya ini adalah titik-titik yang nanti secara tematik akan saya sampaikan. Contoh sederhana adalah titik untuk stroke. Oh, titik bekalnya di mana, titik meridian pijatnya di mana, titik akupunkturnya di mana, terapi tulang belakangnya di mana, cara rukyahnya di mana, seperti apa, kemudian
herbalnya, meraciknya seperti apa. Sebenarnya ini nanti lebih lengkapnya, konsep kita akan ke sana larinya. Jadi konsep kita adalah sebenarnya diagnosa, kuatkan, kita paham penyakit, kita paham jenis-jenis terapi. Dah, insya Allah lakukan sebenarnya. Jadi terapinya bisa bekam, bisa pijat, bisa tulang belakang, bisa akupunktur, bisa ruqyah, bisa herbal. Silakan. Jadi dipadukan saja, gitu ya. Dan ini chartnya yang tadi saya sampaikan, ini punya di holistik ya. Kemudian limpa, ya, lihat anatomi limpa. Ya. Ini kita akan membahas mengenai anatomi limpa, dan ini silakan dibaca sendiri ya. Merupakan kelenjar letak di bawah hipogastrium, lambung bawah dan sebagainya. Ini silakan dibaca. Jam organnya adalah jam 9, jam 11, piket organ. Ini ada jam organ. Kalau di medis adanya jam biologis, gitu ya. Kemudian secara fungsi limpa itu seperti apa? Mengendalikan pencernaan, mengendalikan anggota badan dan daging, menjaga darah dan pembuluh, menyimpan tujuan dan tekad berhubungan dengan mulut, selera makan dan sebagainya. Gitu ini limpa. Makanya kenapa limpa itu salah satunya ada bersamaan dengan lambung, karena dia memang berhubungan dengan pengendali pencernaan. Jadi limpa lambung, kalau di ilmu TCM itu limpa lambung itu satu paket atau satu bagian ya. Oke, ini limpa, keluhannya limpa apa, titik meridiannya apa dan sebagainya. Ini pun akan nanti ketahuan. Nanti kita akan ternyata ini kita bekamnya di mana, pijitnya di mana, itu nanti ya. Ini berhubungan titik meridian limpa, gitu ya. Keluhan limpanya macam lidah kaku, nyeri, kesulitan bicara, tenggorokan kering, bagian dalam bengkak, ibu jari kaku dan susah digerakkan. Gitu ya. Dan ini gejala-gejala organ limpa, kelainannya seperti apa, limpa dingin seperti apa, limpa panas seperti apa, limpa yang diserang kelembabannya seperti apa. Jadi ini nih ya, limpa dingin mudah capek, diare, ngantuk, terasa sakit, bulu hati, perut kembung, kaki tangan dingin, odem ya, odem mesti dingin gitu ya, ini bengkak ya. Kemudian limpa panas mesti kurus, mata kuning-kuningan ya, tadi kuning, grade level pertama panas, buang air besar susah dan sebagainya ya. Ini adalah gejala kelainan limpa. Kemudian secara fisiologis, ini fisiologis maksudnya adalah seperti ini. Jadi fisiologis limpa itu efeknya satu, ke kepala berat, lidahnya kaku, dada sesek, sering agati, sakit perut, tangan dingin, paha bagian dalam bengkak, badannya berat, kakinya dingin. Ini kategori keluhan limpa. Makanya kenapa saya sampaikan bahwa ternyata secara fisiologis penyakit spleen limpa itu bisa macam-macam, bisa ke muscle, gitu, so much, bisa kemudian ke blood vessels, kita bisa ke mouth, mulut dan sebagainya. Jadi ini adalah fisiologis, bisa kemana-mana. Nah sementara fenomena pengobatan abad ini kebanyakan ngurusin simptomnya, ya, sibuk dengan ngurusin mulutnya, sibuk ngurusin ototnya, sibuk ngurusin lambungnya. Bisa jadi ketika diagnosanya tidak tepat, nah diagnosa, maka ini tidak diobati-obati, tidak diterapi fungsi limpanya, organ limpanya, ya sudah, sampai kapanpun biasanya keluhan itu akan muncul. Nah inilah tantangan bagi teman-teman terapis, gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita disebut amatir. Kenapa? Datang begitu lagi, keluhannya sama lagi. Ya apa bedanya kita dengan yang di luar sana yang cenderung katakanlah sibuk dengan urusan-urusan simptom dan sebagainya, gitu ya. Oke, kita lanjut ke jantung, kardiovaskuler. Jadi jantung juga Ibnu Qayyim menyebutkan di antara keajaiban penciptanya bahwa dia telah menciptakan bagian tubuh yang tidak nampak semacam jantung. Luar biasa. Bahkan jantung dalam riwayat diciptakan Allah pertama kali, dan jantung juga lah yang tidak pernah istirahat, dan luar biasa ya. Ini jantung. Kemudian bagaimana menganalisa gangguan jantung? Satu, ini simpelnya begini saja belajar ya.
adanya sesak napas, sesak nyeri sekitar dada kiri, ingat dada kiri bukan kanan, karena kanan berhubungan dengan paru-paru. Detak jantungnya tidak teratur, kadang-kadang lemes, telapak tangannya, nah itu berkeringat gitu ya, telapak tangannya berkeringat, itu menandakan fungsi jantung atau kelemahan fungsi jantung. Ada riwayat genetik, suka kagetan, atau kalau ada itu apa namanya latah gitu ya, gitu ya, itu bagian daripada keluhan gangguan fungsi jantung. Nah, ini juga ada filmnya, bisa nanti di di klik ya kalau bagi yang PPT, nanti kita video-video kedua ini penelitian jantungnya juga ada ya. Kemudian jantung dan sebagainya sebagai raja dan membawa seluruh anggota tubuh, ini raja, jadi ini yang tidak pernah istirahat, maka kita juga harus menjaga organ jantung ini. Maka dalam ilmu medis atau kedaruratan ada namanya IGD atau UGD, biasanya berhubungan dengan penyakit jantung yang efeknya sebenarnya bukan permasalahan di jantung, tapi menutup jalur nafas ya, harus hati-hati. Oke, kita cek. Oke. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa di iridiologi ada beberapa chart ya. Ini berhubungan dengan tadi yang sebelah ya, jantung L left ya, heart. Kalau right itu maka apa istilahnya berbeda lagi, maka lebih lengkapnya adalah yang left. Jadi ada organ jantungnya, ada paru-paru. Nah, paru-paru di sini ya. Jadi nanti kalau yang right itu berbeda. Maka ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 zona. Ya, nanti slide-nya lengkap sekali, silakan dibaca dan dipelajari dengan seksama. Ya. Kemudian letaknya di sini ya. Jadi kalau ada iridiologi letak di sini seperti mungkin lupa apa istilahnya open lesion, atau mungkin ada coakan atau hitam dan sebagainya, dia kan cek secara visual pakai pen light ataupun iridiologi bisa. Nah ini, jadi jantung di sini. Jadi cirinya merah kah? Jika dia kondisinya sindrom panas maka otomatis dia akan merah. Makanya kenapa orang terapi lintah itu di sini, karena biasanya berhubungan dengan keluhan fungsi jantung atau organ jantung, gitu ya. Termasuk di sini yang saraf tadi yang di awal ya, berhubungan dengan saraf perikardium. Jadi ini juga berhubungan dengan fungsi jantung. Terus ujungnya di sini. Nah ini warna juga menentukan. Jadi membutuhkan asupan yang manis, gitu ya. Kemudian dipalpasi juga cenderung cepat. Gitu. Oke. Apa yang dilihat jari tengah ya? Jari tengahnya bila ada perubahan fisik bengkok ke kiri atau ke kanan, jari tengahnya, maka ini berhubungan dengan permasalahan jantung. Jadi jari tengah ini ke kiri atau ke kanan, jadi lurus, tegakkan ya. Kemudian berkeringat di telapak tangan, ada juga tanda kelainan atau masalah jantung. Cek lagi sindromnya, dingin atau panas, hipo atau hyper, maka itu akan menunjukkan juga kelemahan atau terlalu kuat. Kalau dia panas berarti terlalu kuat, hyper berarti kalau dia dingin berarti hipo, ya terlalu lemah. Maka itu pun rumusnya nanti yang lemah dikuatkan, yang kuat diseimbangkan atau dilemahkan. Ya. Potensi gangguan jantung ini ada gemuk, ada hipertensi, ada pola konsumsi berlemak, perokok, kurang olahraga. Ini potensi gangguan jantung, ya harus hati-hati. Dan ternyata ini juga berhubungan dengan kalau sudah jantung, hipertensi, maka akan lebih mudah kena penyakit lainnya seperti stroke, ya, stroke iskemik ataupun hemorrhagic, ya. Kemudian kita lihat di sini trigger pointnya, ya, titik trigger pointnya ketika kita stimulasi atau topung atau santung atau apapun namanya, ada kadang-kadang ada indikasi. Saya katakan kadang-kadang, tidak semestinya. Tetapi di sini akan muncul seperti dekok, seperti dia ke dalam, ya. Kontur kulitnya semakin ke dalam, dan satu itu. Yang kedua bisa jadi penegangan di situ. Jadi tidak hanya trigger point ini menunjukkan ini lebih dekok ke dalam, ya, lebih ambles ke dalam, tetapi bisa jadi juga di situ terjadi penegangan. Jadi
Intinya adalah trigger pointnya cek di organ jantung. Gampangnya apa? Ya sikut. Ya sikut itu simetriskan dengan sikut yang satunya lagi. Cari titik temu di kiri di satu cun tulang belakang. Ya, areanya seperti itu ya. Nah di sini ya kalau kita juga T1 torakal 1 jantung cek di situ ya. Dan ini juga bisa jadi menjadikan sebuah sugesti atau sebuah tambahan terapi diperbaiki tulang belakang torakal satunya. Jadi sebenarnya jika kita kuat diagnosanya, jika kita profesional, nggak perlu kita kemudian sibuk dengan terapi semuanya di terapi gitu ya. Ya tanda kutip kayak koboi dan sebagainya, tetapi kita fokus ke diagnosa, lakukan beberapa tindakan terapi seperti itu yang fokus ke situnya saja dulu gitu ya. Kalau yang lainnya boleh tambahan jika memang ada plusnya gitu ya, atau mungkin ada paruh waktu yang mungkin dia bisa terapi yang lainnya silakan. Tapi sekali lagi seorang tabib profesional, praktisi profesional adalah tepat diagnosanya, tepat terapinya, tepat herbal gitu ya. Jadi ketepatan dan tidak perlu harus koboi atau banyak titik ataupun serabutan atau semuanya disikat dan kemudian kita seolah-olah saya gambarkan seperti seorang montir atau teknisi motor atau mobil. Kalau kita seorang profesional itu ketika ada keluhan penyakit pada si klien, sama kayak mobil datang, Pak keluhannya kenapa mobilnya? Oh karburatornya masalah, atau misalnya kok mesinnya berisik, ada apa ya? Nah mesin berisik itu ataupun mungkin dia katakanlah ada sesuatu bunyi di mobil yang tidak normal, tidak lantas kemudian semuanya dibongkar gitu ya. Jika seorang montir yang profesional, jika montir yang sudah berpengalaman jam terbangnya, dia sudah feeling. Karena tingkatan tertinggi dalam seorang praktisi adalah feelingnya. Oh di sini, jadi nggak usah kemudian dibongkar semuanya, gitu ya. Itulah pentingnya diagnosa, pentingnya jam terbang. Kemudian bagaimana anjurannya? Anjurannya banyak, kurangi makanan berlemak, olahraganya teratur, hindari rokok, perbanyak makan buah, hindari stres. Ya, olahraga bisa diganti dengan apa? Memang agak sulit. Ini idealnya harus olahraga, tetapi konsep olahraga sebenarnya lebih kepada bagaimana sirkulasinya lancar. Misalnya nggak sibuk dia, ya udah cari sesuatu herbal atau aktivitas yang melancarkan sirkulasi darah, gitu ya. Jadi katakanlah kalau jika memang tidak sempat, kan ada kalanya tidak sempat, tapi kalau saran saya sempatkan walaupun hanya berapa menit atau katakanlah 10 sampai 15 menit. Dan nanti insya Allah saya akan berikan di pelatihan Batak itu tutorial senam cukup 10 sampai 15 menit untuk bisa untuk terapi tulang belakang, bahkan untuk secara keseluruhan kesehatan. Herbalnya apa? Nah ini ternyata herbalnya mudah sekali, zaitun, daun dewa. Kenapa daun dewa? Satu-satunya herbal di Indonesia yang mempunyai sifat koagulan, mengencerkan darah, adalah daun dewa. Gitu ya. Satu-satunya herbal yang punya penelitian berkaitan dengan masalah jantung yang fungsinya lebih banyak ke jantung, zaitun. Walaupun sebenarnya zaitun bisa untuk kulit, bisa untuk sulit BAB, bisa juga untuk katakanlah bisa untuk pencernaan dan sebagainya ya. Jadi lengkap. Nah, jadi jantung. Kemudian bawang putih. Bawang putih ada dua, bawang siung dan bawang garlic tunggal lanang, gitu ya. Silakan dipilih. Yang grade level yang bagus adalah bawang lanang atau bawang tunggal yang seperti bulat kecil-kecil ya. Ini kan siung gitu ya. Kemudian batu soda juga sangat bagus sekali untuk jantung ya. Ingat, terapinya mohon maaf sekali lagi tidak boleh dilakukan hanya tunggal. Walaupun kenapa saya sampaikan hari ini kenapa tidak tunggal, kalaupun secara tibun nabawi yang disebut herbal atau obat tanaman obat adalah tunggal, tetapi hari ini zaman ini penyakit itu sudah kompleks, penyakit itu sudah macam-macam, maka saran saya adalah sinergikan. Jadi beberapa guru-guru saya juga menyampaikan demikian, hari ini tidak ada penyakit tunggal, macam-macam penyakitnya, maka campurkan saja zaitun, daun dewa, bawang putih, batu soda plus madu, gitu ya. Seperti itu. Bagaimana caranya? Nanti ada beberapa pelatihan, satu pelatihan herbalogi yang luar biasa, cara meraciknya dan sebagainya.
Jadi ini gambaran sebesarnya seperti itu ya. Kemudian ada juga tempat nyeri pada gangguan jantung, gitu ya. Jadi kita lihat di sini, ya. Ada kategori warna-warna ungu, ya. Ini adalah gangguan-gangguan nyeri yang bisa mengakibatkan potensi keluhan jantung. Bahkan termasuk di sini, ini jalur angin, ya. Ini ke ulu hati, kemudian ini juga sampai ke belakang, tidak enak, ya. Itu menunjukkan fungsi jantungnya atau gangguan jantungnya bermasalah dan biasanya akibat ada nyeri. Nah, perbedaannya, saya ingin berikan tambahan sedikit yang insya Allah menjadi sebuah sakofah. Yang pertama, ketika perbedaan antara angin dan darah. Contoh, ketika sakit jantung, kemudian kita tekan, sakit, maka itu berhubungan dengan pembuluh darah. Ya, tapi ketika sakit, ditekan kok nyeri, tapi ditekan kok tidak sakit. Ditekan kok tidak sakit, tapi dia nyeri, maka itu berhubungan dengan angin. Nah, ini pun sebenarnya ilmu. Ilmunya kenapa? Karena bisa jadi ini salah terapinya. Kalau secara bekam mungkin pas. Kenapa? Bekam mengeluarkan angin, bekam mengeluarkan darah. Artinya melancarkan darah, membuang angin. Itu bekam. Tetapi herbalnya bisa salah. Kalau misalnya berhubungan dengan sakit, ketika ditekan berarti pembuluh darah. Herbalnya apa? Herbal yang berhubungan dengan masalah pembuluh darah, melancarkan sirkulasi darah. Lihat lagi sindromnya apa, dingin atau panas. Kalau panas, kasih daun dewa. Kalau dingin, kasih habatus soda misalnya. Atau jahe, yaitu sederhananya. Nah, ketika ditekannya kok tidak sakit, ya, kok tidak sakit, maka itu berhubungan dengan angin. Kasih herbal-herbal yang sifatnya untuk masalah angin. Apa itu? Satu, misalnya kayak kunyit. Ya, kunyit putih itu sifatnya membuang angin, atau garlic itu juga bisa membuang angin. Jadi itu kategori angin. Jadi inilah ketepatan seorang herbalis atau praktisi atau tabib jika dia sudah tahu diagnosanya, gitu ya. Nanti dipelajari sedemikian rupa. Oke. Nah ini lintah juga bisa digunakan untuk terapi jantung. Biasanya tadi yang saya katakan di ujung lidahnya, ya. Kemudian ginjal. Ini anatomi ginjal dan sebagainya bisa dilihat. Kemudian ini juga kedua ginjal kita adalah organ yang sangat penting, luar biasa. Ini ginjal, ini teorinya, materi ukurannya dan sebagainya. Silakan dibaca. Saya katakan silakan dibaca karena sekali lagi saya tidak membebani, tetapi lebih kepada edukasi ke praktis yang sifatnya teoritis. Silakan dibaca, gitu ya. Ini juga sama, fungsi ginjal dan sebagainya silakan dibaca. Oke. Apa di sini? Apabila bagian jari antara ruas terakhir yang berdekatan dengan telapak tangan menjadi gemuk, ya. Tadi di awal, nih, ya, di sini, ya, ini di sini. Maka di sini menunjukkan ada gelembung atau kerutan-kerutan tanda kurang air. Bisa jadi kerutan, bisa jadi kayak gemuk gitu ya. Seperti itu berhubungan dengan masalah fungsi ginjal. Di mana letaknya? Nah nih, kidney, ya. Nanti ini bahasa Inggris, ya. Ini silakan cek bahwa di sini ada warna, misalnya coakan hitam, atau misalnya ada sesuatu yang tanda-tanda kontur daripada si iris mata zonanya itu ada bermasalah. Nah ini cek, ya. Ini left di sini, maka kalau right-nya itu di posisi di sebelum jarum jam 6, kalau di left itu setelah jarum jam 6, gitu ya. Oke. Ini ciri-cirinya. Kemudian ginjal juga ada di lidah bagian ujung yang tadi saya sampaikan, ya, bagian ujung. Jadi ini gambaran bahwa di lidah pun ketahuan. Jadi kenapa saya sampaikan ini ada iris, ada lidah, ada telapak tangan. Jadi padukan, buat checklist. Jadi lidahnya benar nggak, kemudian di telapak tangan seperti di iris mata seperti apa, atau mungkin nanti di KRMA seperti apa, kemudian nanti ketika distimulasi seperti apa dan sebagainya. Jadi ini gambaran sederhana menguatkan, memperbanyak deteksi daripada satu organ saja dulu, gitu ya. Itu luar biasa. Nah ini batu ginjal, sering kencing, sakit pinggang, ya efeknya apa? Ini terkadang kencing terasa sakit, terkadang disertai darah dan sebagainya. Trigger pointnya apa nih?
ya, di bagian torak atau misalnya ruas terakhir rangka bagian bawah. Ini ketika dilakukan stimulasi, ketika itu bisa jadi ada terjadi ambles atau dekok, atau bisa jadi ada penegangan saraf di situ atau otot, ya. Silakan ini nanti dicek secara touch, ya, secara sentuhan gitu, ya. Ingat distimulasi, ya. Kemudian lakukan terapi yang lainnya boleh. Kemudian sering menahan kencing penyebabnya nih. Jadi terlalu lama duduk, terlalu lama makan makanan yang monoton, adanya riwayat asam urat dan sebagainya. Ini menunjukkan gambaran sederhana bahwa ternyata asam urat sumber penyakitnya adalah ginjal. Ya, ini jadi kalau kita tahu di medis konvensional atau rumah sakit atau dokter lebih ketika sakit asam urat kasihnya analgesik dan sebagainya. Maka sebagai penyehat holistik atau kita seorang praktisi holistik, maka harus lebih komplit, lebih lengkap, dan kita cari sumber penyakit, ya. Potensinya adalah tinggal pada daerah yang air tanahnya banyak mengandung kapur, kebiasaan menahan kencing, penderita asam urat, dan ada riwayat pernah batu ginjal, ya. Ini juga potensi ya, ginjal keluhannya panasnya dingin, nyerinya iga, jari-jari kaki juga, telapak kaki juga seperti tebal atau kebas, kedua tungkainya tuh dingin. Ini titik-titik meridian ginjal. Efeknya kemana? Ke libido, ke stamina, ya. Kemudian keluhan ginjal ini secara fisiologis, ke gigi, kemudian ke punggung, ke bawah pinggang, kemudian telapak tangan panas, belakang lutut pegel. Makanya kenapa kadang-kadang ada titik bekam di sini, dipijat di sini, gitu, ya. Tungkai lemah, telapak kaki panas, dan ini bisa jadi gejala asam urat secara umum, gitu, ya. Jadi ini gambaran sederhana biar secara fisiologis ternyata kemana-mana penyakit ginjal ini, ya. Keluhan fungsi ginjal ini kemana-mana, gitu, ya. Anjurannya apa? Banyak minum, hindari makan yang monoton, banyak olahraga, jangan terlalu lama duduk, ya. Kita harus sering gerak, ya. Kalaupun bisa lepas lagi ada aktivitas, jalan sebentar, sebagainya. Kemudian apa tanamannya? Nah, nih tanamannya kejebeling, tempuyung, kumis kucing. Sebenarnya ada tapak liman, ya. Tapak liman juga bagus untuk fungsi ginjal, tetapi ini lebih pada batu ginjal. Ada namanya gempur batu, ya, dan sebagainya. Ini gampang. Ini kemudian dijadikan satu, katakanlah dipanaskan di matahari 5 jam, atau mungkin kalau industri bisa di open dan sebagainya, kemudian direbus sesuai dengan takaran tertentu, plus kasih madu dalam kondisi hangat, dan kemudian diminum dalam kondisi hangat. Ini luar biasa, dan alhamdulillah dengan izin Allah, testimoni saya 1 kali terapi batu ginjal bisa keluar, ya. Tapi ingat, kolaborasikan terapi, tidak hanya 1 terapi, ya. Kemudian analisa diabetes, sering haus, cepat lapar, badan lemes, berat badan turun secara drastis, kesemutan. Ini pankreas, ya. Gambarnya seperti ini. Nanti ini kalau ujian anatomi biasanya masuk. Jika luka terkadang lama kering dan sebagainya, sering kencing dan lain-lain. Nah, ini diabetes, ya. Apa efeknya diabetes itu? Satu nih, banyak sekali. Alhamdulillah qadarullah secara promkes saya, ya, ke masyarakat itu berhubungan dengan penanganan diabetes dengan intervensi gerakan senam dan herbal, ya. Waktu itu saya pakai herbal dan juga senam diabetes, karena kondisi orang diabetes adalah stuck, biasanya dia obesitas, malas gerak, seperti itu, ya. Kemudian ini videonya nanti bisa dilihat ini. Nah, ternyata diabetes itu sebenarnya sederhana. Ini pernah saya buktikan bahwa ketika orang itu punya gula darahnya di atas 200, katakanlah, itu bisa dengan perbaikan pankreasnya.
gitu ya, kita perbaikan pankreasnya gitu ya. Maka sederhana, dan organ yang lainnya yang berhubungan dengan pankreas gitu ya. Artinya ini juga menjadi bukti bahwa, buktikan ketika dia, katakanlah waktu itu saya alhamdulillah pernah ngelola di NBC, dan saya mendirikan klinik bekam NBC di Serang Baru. Itu Masya Allah luar biasa. Ownernya, pemiliknya itu adalah DM-nya tinggi, 312 kalau tidak salah. Kemudian karena beliau ibu-ibu, saya meminta ke akhwat untuk membekam di titik-titik pankreas, titik limpa, lambung, dan juga titik sunnah yang lainnya. Qadarullah, Masya Allah luar biasa. Setelah dicek lagi, turun drastis jadi 213, 100 drastis. Kalau alam bisa kenapa, yang jelas adalah ketepatan. Waktu itu loh, sudah lama sekali, sekitar tahun 2008 ya, Insya Allah 2008-2009 lah, saya lupa ya, sudah lama. Jadi itu membuktikan bahwa ternyata bisa seketika ya. Kenapa demikian bisa seketika? Ada namanya live blood analysis, LBA. Ternyata kalau kita punya alat itu pun sebenarnya gampang. Ketika dicek, kemudian setelah itu setelah dicek kemudian lakukan katakanlah bekam, misalnya hijamah, maka pasca bekam itu langsung berubah. Masya Allah luar biasa ya. Silakan buktikan. Ternyata apapun yang sudah tanda kutip, mohon maaf, sunnah pengobatan Nabi, maka pasti korelasinya adalah baik dan benar. Jadi jangan sampai kemudian kita menafikan atau tidak yakin terhadap sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tibbun nabawi, ataupun kalau pengobatan itu sudah ilmiah, lakukan saja, lakukan dengan keyakinan, termasuk pengobatan yang lainnya. Okay? Nah ini trigger pointnya di sini, pankreas bisa dibekam, tidak bisa dibekam, distimulasi dulu dan sebagainya, bisa dibekam. Nah ini anatominya di sini ya. Jadi ada kategori yang berhubungan dengan masalah pankreas. Di bawah kuku pejal di sini nih ya, ini berarti diabetes ini biasanya agak hitam ya. Ketika hitamnya keras, biasanya keras ya, itu menunjukkan kategori keluhan diabetes ya. Di mana diabetes? Di sini ya. Kemudian ini menunjukkan bahwa ternyata di iridologi pun bisa kelihatan ya, berhubungan dengan masalah pankreasnya. Cek pankreasnya ya. Kemudian potensinya adalah kegemukan, terlalu sering minum, kurang olahraga, adanya riwayat diabetes di dalam keluarga ya. Dan kemudian asupannya teratur, kurangi asupan manis. Ada dosen saya di Stikes itu, kalau ngajar itu beliau sampaikan, beliau taruh, mohon maaf, minuman kemasan yang membuat beliau sampai kena gula darah. Dingin dan luar biasa, tapi beliau ingin membuktikan bahwa saya bisa nahan. Ya, banyak asupan manis pada minuman-minuman kemasan yang berbasis produksi atau mungkin pabrikasi gitu ya, maka itu bisa jadi potensi gulanya tinggi ya. Kemudian anjurannya adalah konsumsi labu siam, kacang panjang, daun salam dan sebagainya. Herbalnya mana? Yang sifatnya pahit, sambiloto, brotowali, mimba dan sebagainya ya. Jadi silakan dikonsumsi, diceracik, kemudian selalu campurkan madu. Ini sudah nekrotik ya, sudah nekrotik hitam. Jadi mematikan jaringan gitu ya. Itu bisa pakai apa istilahnya nih? Kalau kita bisa pakai jamblang, kemudian sayur-sayuran yang lainnya, pare dan ini pare ya. Kemudian dicek rutin dan sebagainya, digerakkan. Kemudian kolesterol ada suatu substansi seperti lilin yang berwarna putih, ini juga berbahaya bagi tubuh, dan nanti silakan dibaca bentuknya, penyumbatannya seperti ini. Dia akan menyumbat darah, dia akan menyumbat sirkulasi darah ya. Kemudian ada kolesterolnya di sini ya, dicek silakan 200 lebih. Jadi kalau kolesterol rendahnya adalah HDL-nya 35/15, silakan dibaca. Nah ini saya sampaikan, ini adalah bentuk daripada dia
pengecekan pakai LBA, Light Blood Analysis. Yang atas ini sebelum atau before dicek LBA. Kemudian ini setelah dibekam akan muncul seperti itu. Ya, ini luar biasa. Ini gambaran sebenarnya. Cirinya apa? Tengkuknya, betisnya sering terasa pegal, adanya riwayat pola makan berlemak dalam jangka waktu panjang. Jadi nggak mungkin penyakit itu tiba-tiba. Berat badannya terasa berat dan tidak stres ketika bangun tidur. Berat badan terasa berat dan tidak fresh, ya, fresh ya, ketika bangun tidur. Jadi bangun tuh terasa pegel dan sebagainya. Ada riwayat kegemukan, adanya tampak ring kolesterol pada pupil mata. Ya, nanti dilihat pupil matanya seperti ini. Ya, kita lanjut dulu. Potensinya kebiasaan pola makan, kurang olahraga, dan riwayat penyakit kolesterol. Kemudian anjurannya adalah bawang putih, karena paling bagus untuk kolesterol adalah bawang putih dan zaitun. Cukup 2 saja selesai. Ya, ini luar biasa. Dikonsumsi rutin boleh, asalkan tidak lebih dari 6 bulan. Diganti dulu, karena sifat herbal adalah tidak boleh dikonsumsi terus-terusan. Jika herbal itu ekstrim, tidak boleh 3 bulan. Jika herbal itu tidak ekstrim, boleh sampai 6 bulan, kemudian diganti daun dengan komplikasinya jantung dan hipertensi, kemudian bisa stroke. Ya, seperti ini. Pada bagian telapak tangan, bagian ujung jari-jari di sini warna merah. Yang tadi di awal bisa disampaikan di part 1. Ya. Kemudian ciri kolesterolnya di sini, putih warnanya. Oke, itu ciri-ciri kolesterol. Lihat pakai like pen lagi, gampang sekali. Kemudian trigger pointnya di sini. Jadi kita stimulasi di sini. Ya, pakai topung, pakai santung, pakai apapun silakan. Itulah metode gabungkan saja silakan. Artinya insya Allah akan memberikan dampak maksimal kepada klien. Oke. Kemudian di mana munculnya di sini tidak akan muncul karena secara itu dia dari luar. Nah, ini di bagian ujung tadi. Apa kolesterol? Bawang putih, habatus soda. Nah, bisa zaitun, bisa pakai PCO, boleh pakai herba yang lain yang selama itu sifatnya untuk mengeluarkan atau membuang lipid atau lemak jahat, silakan. Ya. Kemudian fisiologisnya banyak kolesterol. Ya, silakan dibaca berbagai macam berhubungan dengan fisiologi kolesterol. Ini beberapa makanan untuk yang rendah untuk kolesterol bisa dikonsumsi, ya, olive oil, fish, omega dan sebagainya. Kemudian 5 makanan penurun kolesterol juga ada di sini semuanya. Silakan sayur, buah, kemudian zaitun dan yang lainnya. Ya. Oke. Titik pekamnya di sini 7, 8, 14. Ini yang juga bisa untuk kolesterol. Silakan dicek di sini ada titik-titik untuk kolesterol. Asam urat, ya, purin, berhubungan dengan purin. Kita gampangnya adalah purin. Bengkak, odema di situ muncul karena bisa jadi karena ada dampak-dampak efek asam urat. Jadi apa? Ginjal yang kita perbaiki. Ya, ini mengandung lemak dan kolesterol juga mempengaruhi asam urat. Kemudian kadar asam urat yang bagus, ini di sini harusnya adalah sebenarnya kalau untuk katakanlah perempuan di beberapa data itu 6,8 ya. Kemudian paling bawah adalah 3, kalau laki-laki 7 ya, itu maksimal ya. Silakan nanti dibaca. Trigger pointnya di mana? Di sini. Ya, kita buatkan trigger point atau yang berhubungan dengan titik L5 ini ya, lumbar namanya. L itu lumbar ya, nanti dicek, di trigger, kemudian muncul seperti ini. Maka boleh lakukan, bukan? Boleh ya, silakan lakukan bekam di titik asam. Ini titik apa? Titik ginjal sebenarnya ya, ini titik ginjal, jadi silakan dibekam. Ini titik ginjal biasanya bagian bawah ya, kemudian juga tidak nampak kalau di sini ya, intinya di bagian-bagian yang berhubungan dengan fungsi ginjal, tetapi secara umum di sini tidak nampak terlihat. Nah, ini saya sampaikan sedikit asam urat, rematik dan sebagainya, sakit lutut, ini untuk memperbaiki fungsi ginjal. Ini titik-titiknya. Ini titik-titik versi Voxi Training Center.
Nah, penyakit asam urat dan sebagainya juga ini ada herbal seperti kemudian sidaguri, ganda rusa, kumis kucing, bahkan termasuk ekor domba. Ya, ini sudah saya lampirkan catnya gitu ya. Ini menariknya adalah silakan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa langsung menjadi praktisi. Iya, bisa langsung action titik bekam. Masya Allah, luar biasa ya. Paru-paru, organ sistem respirasi yang berhubungan dengan peredaran darah, sirkulasi, dan vertebrata. Ya, ini berhubungan dengan peredaran darah di paru-paru. Ini organnya, keluarnya dada terasa penuh, batuk, panas dingin, dan nyeri bau, dan sebagainya. Kemudian kelainan paru-paru lemah, dingin, panas. Nah, ini juga dibaca. Napas lemah, muka pucat, dan sebagainya. Dingin, panas, dan sebagainya. Makanya kategori yang harus khawatir COVID adalah dingin. Ya, kemudian bahkan seperti seorang tenggelam atau mau tenggelam atau kelelep atau penuh dengan air jadi susah nafas. Biasanya paru-parunya adalah dingin. Nah, seperti ini paru-paru boleh di trigger point, kanan kirinya boleh, tapi yang berbeda adalah sebelah kanan. Gitu ya. Di T1 juga bersebelahan dengan jantung. Berjantung kiri, paru-paru sebelah kanan. Ya. Kemudian di mana? Nah, ini jantung, paru-paru ya. Ini ada tandanya paru-paru. Kemudian paru-paru bagian di atasnya jantung, ya, di antara lambung dan jantung. Ya, silakan dicek. Termasuk nanti di palpasinya juga apakah lambat atau dingin itu berhubungan dengan sindrom panas atau dingin. Apa solusinya? Sederhana, sambiloto. Mungkin di sini juga ada pegagan, sangat bagus sekali. Apa tuh sudah? Sudah. Jadi sambiloto, apa tuh sudah, dan pegagan. Kenapa pegagan? Pegagan sifatnya bisa sebagai tonikum atau meredakan pernapasan. Lever, ya, silakan baca, di sini ada videonya. Saya lampirkan videonya sebelumnya. Kemudian ini titik meridian lever, DLP namanya ya kalau bahasa TCM-nya. Ya, silakan dibaca kembali. Kemudian hati, organ kayu, kemudian sebagainya. Ini juga kategorinya adalah berkaitan dengan TCM. Hati, ya. Ini baca hati, cukup dalam hati ditunjukkan adalah kuku yang kuat dan berwarna merah muda. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, saya sedikit sampaikan sekilas saja bahwa jika ada permasalahan kukunya itu bergelombang, kukunya itu cepat rusak, kukunya itu mungkin rapuh, maka itu berhubungan dengan fungsi lever. Ya, ini tolong dikuatkan ya, karena diagnosa secara medis pun ternyata ada kategori ke sana. Saya dapat beberapa literatur ke sana ya, makanya kuatkan levernya. Kenapa dia potensinya adalah ada di mana fungsi lever ini tidak bisa memecah partikel ataupun bisa jadi fungsi daripada lever ini tidak bisa memberikan nutrisi gitu ya. Jadi perbaiki fungsi lever. Ini fisiologisnya ternyata Masya Allah luar biasa. Kemana? Oke, subhanallah, ini bisa ke mata, bisa ke marah ya, bisa ke depresi, emosi dan sebagainya, bisa ke gallbladder, artinya ke yang berhubungan dengan mungkin otot dan sebagainya, tendon dan sebagainya. Jadi banyak sekali gejalanya Pak, bisa hepatitis, anoreksia, nausea dan sebagainya. Ini banyak sekali, termasuk penyakit kuning dan sebagainya. Kemudian ini juga bisa dibaca, silakan. Penyakit hati macam-macam, bisa hepatitis grade B, penularannya tidak semudah virus hepatitis A. Virus B ini ditularkan melalui darah. Jadi poinnya adalah B berhubungan dengan darah, artinya penularannya ya. Oke, ini lever. Dibekam, katakan. Simulasi dulu, cek lagi, kuatkan, yakin lagi, betulkan, fiksasi lagi ya. Kemudian boleh dibekam ya. Silakan. Kalau di iridologinya adalah di liver ya, di arah jarum jam 7. Kalau left itu di arah jarum jam 4 gitu ya. Silakan. Ini di lever ya, kanan kiri lidahnya gitu ya. Kemudian juga dia ada bisa jadi semacam apa istilahnya, bercak-bercak gitu. Kemudian apa herbalnya? Temulawak,
kunyit putih, tapak darah. Ini bisa untuk fungsi lever. Atau seperti apa yang lebih dominan warna kuning, ya. Cari temulawak, kunyit, pokoknya kunyit kuning dan yang sifatnya kuning silakan untuk termasuk buah-buahan pun misalnya semangka kuning gitu ya. Kalau merah lebih ke jantung, jadi semangka merah untuk memperbaiki fungsi jantung atau menguatkan dan sebagainya. Bahkan semangka merah itu sifatnya afrodisiak, meningkatkan libido. Ya, kandungan pedu. Nah, ini Gallbladder. Jadi silakan dibaca kandungan pedu itu juga seperti apa diagnosanya, penyakit kandungan pedu seperti apa. Ya, ini tidak sekali lagi ini gambaran saja beberapa organ yang saya tampilkan termasuk trigger pointnya, batu empedu dan sebagainya. Kandungan pedu juga ada penyakit lainnya dan batu empedu bekam-bekam saja. Silakan tulang belakangnya di mana. Kemudian akan nampak di kalau mata tidak nampak. Kemudian ini bisa labu, kemudian tapak darah, kemudian juga bisa jamblang. Ya, ini untuk kanker ya bisa. Kemudian ini juga ada kalau bahasa ininya adalah mahkota dewa gitu ya. Kemudian bisa herbal-herbal yang lain. Silakan. Pokoknya banyak sekali manfaat daripada herbal yang kemudian nanti kita akan korelasikan dengan penyakit. Ini tambahan, silakan kanker food, kemudian brokoli, manfaat ini tambahan dari saya. Manfaat daripada tomat seperti apa, brokoli seperti apa, dan sebagainya. Termasuk daftar makanan, walaupun ini sudah lama, 2009, tetapi ini pelajaran. Di masa sekarang ternyata lebih luar biasa lagi. Menurut beberapa BPOM, bahkan sampai ke psikotropika atau narkotika. Jadi ini gambaran juga bahwa ternyata di alam, di luaran sana dan di tanaman, banyak tanaman atau buah atau sayuran yang menyerupai organ. Maka itu adalah bentuk peremaman kita untuk mengkonsumsi itu. Jadi ya, luar biasa. Silakan. Ini sebenarnya sudah mafhum, sudah banyak juga yang nge-share ya. Jadi saya hanya tambahan-tambahan saja supaya kuat. Ini ketika sayuran buah-buahan berwarna putih maka sifatnya buat imunitas. Ketika warnanya hijau maka untuk detoksifikasi. Untuk warna kuning tadi untuk lever, untuk kecantikan. Kenapa? Termasuk kulit, jerawat dan sebagainya kecantikan. Cari warna kuning. Kemudian orange juga untuk cancer. Kemudian warna merah untuk masalah jantung. Kemudian juga untuk yang sifatnya ungu bisa untuk kanker dan sebagainya. Gitu ya. Jadi silakan. Ini juga berhubungan dengan kanker dan sebagainya. Oke, di tambahan dari kartu herbal ini sebenarnya tambahan saja. Nanti kita akan bahas di pelatihan herbalogi secara lengkap. Sifatnya apa? Jadi nanti ketika ada keluhan penyakit dingin maka terapinya untuk panas untuk penyakit dingin. Kemudian rasanya jika ingin menguatkan maka tadi tonifikasi maka manis. Jika asam sifatnya mengawetkan mengencangkan. Jika pahit menghilangkan panas dan lembab. Jika asin melunakkan dan melarutkan. Jika pedas merangsang dan menyebarkan. Jika tawar menyejukkan dan sifatnya diuretika. Ini adalah sebuah padanan yang kemudian harus kita pahami. Oh ternyata dia lemah, kuatkan. Oh dia ternyata sifatnya terlalu kendor, kuatkan, kencangkan, awetkan dengan yang sifatnya asam. Oh dia ternyata terlalu panas, tinggi, maka kasih yang suatu sifatnya pahit sedikit. Oh ternyata dia asin, katakanlah dia bengkak, maka kasih yang sifatnya melarutkan atau melunakkan. Pedas, menyebarkan dia supaya kita tidak sesak napas, supaya tidak begah dan sebagainya. Menyejukkan dan diuretika, kenapa dia terasa panas, terasa menyebar di seluruh tubuh dan sebagainya, dan kencingnya pun agak sulit. Maka kasih yang sifatnya netral atau diuretik. Ya, ini farmakologis juga. Jadi farmakologis, antiinflamasi dan sebagainya silakan dibaca karena nanti ini materinya dari pelatihan herbalogi. Ya, ini efek farmakologis dibaca. Sekali lagi kita membahas masalah diagnosa, kemudian terapinya apa, herbalnya apa, dan juga dengan berbagai macam diagnosa yang kita pelajari pada kesempatannya. Ini buat sakit kepala tambahan, ya, jus sakit kepala. Kemudian juga ini untuk otak, brain food, stres dan sebagainya, ya. Kemudian oke, daya ingat. Dan kita tutup betapa sempurnanya dan lengkapnya tanda kekuasaan Allah, daya seni Allah dalam penciptanya.
Yang memiliki sifat-sifat seperti itu adalah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Firman Allah, kami akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran ini adalah benar. Dan apakah tidak cukup bagimu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu, dan dibangkitkan pada hari kiamat dengan sidik jari. Artinya di sini adalah Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sesungguhnya kami kuasa menyusun kembali ujung-ujung jemarinya dengan sempurna. Rasul bersabda, potonglah kukumu karena setan tinggal di bawah kuku panjang. Jadi kita disunahkan untuk memotong kuku, ya. Kemudian demikianlah apa yang bisa saya sampaikan dalam pelatihan diagnosis holistik ini. Sekali lagi, pelajari, perdalam, baca berulang-ulang dan sebagainya, aplikasikan, banyakkan bergerak. Jadi insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan nanti bisa lebih expert lagi, dan kita sama-sama mari saling sharing, saling berbagi, dan saling mendoakan supaya mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesehatan dan perkuat. Kemudian tadi hujah-hujah kita, literatur kita, keilmuan kita, sehingga di masyarakat kita betul-betul profesional dan dibutuhkan. Wa'alam bishawab. Semoga bermanfaat sekali lagi, dan ini adalah sesi part terakhir materi slide diagnostik holistik yang memang berkaitan dengan sebuah prinsip diagnosa yang nanti akan saya share per parsial, lidahnya, side handnya, iridologi dan sebagainya, sebagai penguat daripada materi hari ini. Karena sekali lagi materi sangat panjang, jadi tolong dimaksimalkan, dipelajari, dan insya Allah sebagai bekal kita untuk terjun di masyarakat. Niatkan, luruskan karena Allah, niatkan karena keikhlasan kita kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita karena daya tarik, tapi kita berbuat karena daya tarik. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.